spesial yang kita tunggu-tunggu dari beliau Bapak Taufik Mukti SAG. Maka waktu sepenuhnya kami persilakan. Semua memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Sallallahu alaihi. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Tanjung Sari, yang kami hormati Dewan Guru, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik anak-anak SD Negeri 2 SD Negeri 1 Tanjung Sari yang berbahagia. Adik-adik semuanya sehat? Masih semangat? Ada yang sudah ngantuk? Sudah. Kalau sudah ngantuk berarti nanti akan menjadi pulas tidurnya, karena akan saya ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan adik-adik yang berbahagia, di awal tadi sudah disampaikan oleh Akina Kabir Bapak Aziz sedikit mengulas tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelum saya menambahkan, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah bersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita semua, panutan kita semua. Semoga kita semua nantinya akan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak, Ibu guru dan adik-adik yang saya banggakan, di Al-Quran surat At-Taubah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dijelaskan bahwasanya Allah sudah menetapkan bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan beserta dengan penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia,
Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Kalau Ramadan sudah pasti bulan paling istimewa. Ya. Kenapa? Di bulan Rajab karena ada salah satu peristiwa yang besar, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Walaupun hari ini sudah masuk di tanggal 4 bulan Sya'ban, tapi peringatan Isra Mi'raj ini akan selalu tertanam di hati kita, walaupun tidak pas di bulan Rajab memperingatinya. Bulan Dzulqa'dah kalau orang Jawa menamakan adalah bulan apa? Longkang. Adik-adik pasti tidak tahu, ya kan? Kadang istilah Jawa, kalau istilah Arabnya adalah Dzulqa'dah, istilah Jawanya adalah longkang. Yang kedua tadi adalah Dzulhijjah. Kalau orang Jawa biasanya menamakan bulan besar. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram. Kalau orang Jawa menamakannya bulan Suro. Di longkang besar Suro. Kalau yang terakhir tidak berbeda jauh. Kalau bahasa Arabnya Rajab, kalau wong Jawa ngarani Rajab. Tidak beda jauh. Yang berbeda adalah tadi longkang besar Suro. Masih ingat adik-adik? Dzulqa'dah istilah Jawanya bulan longkang. Dzulhijjah istilah Jawanya bulan besar. Muharram istilah Jawanya Suro. Sudah ingat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang kami banggakan, di awal sudah sekilas disampaikan oleh Bapak Aziz kaitannya dengan peringatan Isra Mi'raj, yaitu perjalanannya Nabi, yaitu Isra dari mana? Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Apakah Kanjeng Nabi bepergian atau tidak dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa? Tidak. Tapi ada beberapa tempat yang disinggahi oleh Kanjeng Nabi sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Di awal sudah disampaikan bahwasanya kenapa ada peringatan Isra Mi'raj, ada perjalanan Nabi, yaitu karena Nabi sedang mengalami Amul Husni. Ada yang tahu istilahnya Amul Husni? Bukan tahun gajah ya. Beda ya. Kalau tahun gajah kan lahirnya kanjeng Nabi. Amul Husni adalah tahun buta. Jadi di tahun itu kanjeng Nabi kehilangan dua sosok yang sangat vital, atau dua sosok yang sangat luar biasa dalam mendukung dakwahnya kanjeng Nabi. Yang pertama adalah istri tercintanya. Kenapa saya sebutkan tercintanya? Karena kanjeng Nabi belum menikah lagi sebelum istri tercintanya, yaitu siapa? Khadijah ini meninggal. Dan menikahnya itu bukan karena sesuatu hal yang duniawi, tapi karena memang ada perintah langsung dari Gusti Allah. Jadi istri tercintanya Nabi tetap Dewi Khadijah. Kenapa? Karena Dewi Khadijah ini adalah yang selalu mendukung dakwahnya Nabi, perjuangannya Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, Dewi Khadijah ini adalah penyokong utama dana dalam proses dakwahnya kanjeng Nabi. Karena Dewi Khadijah ini adalah saudagar yang terkenal dan saudagar yang kaya raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
meninggalnya pamannya, yaitu siapa? Siapa pamannya tadi? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah sosok yang sangat luar biasa dalam menempuh perjuangannya, dakwahnya Nabi. Kenapa? Abu Thalib ini seorang bangsawan dan dia orang yang berpengaruh di Mekah waktu itu. Kenapa? Karena dengan adanya Abu Thalib ini menjadi benteng, menjadi kekuatan untuk menanggulangi atau menangkal permusuhan dari kaum Quraisy. Karena Abu Thalib ini seorang bangsawan, jadi dia punya pengaruh sehingga bisa meredam permusuhan dari kaum Quraisy. Karena setelah meninggalnya dua sosok yang luar biasa tersebut, kaum Quraisy luar biasa dalam menguatkan Nabi, tidak hanya secara politik tapi juga secara fisik, sudah berani untuk menyakiti kanjeng Nabi. Maka kemudian ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj, atau di situ ada yang mengatakan sebagai penghibur kepada Nabi. Dalam perjalanan Isra, sebelum kanjeng Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, didatangi oleh 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Ketiga malaikat ini melakukan operasi terlebih dahulu kepada kanjeng Nabi, yaitu membersihkan hatinya kanjeng Nabi biar tidak goyah dalam nanti melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian dalam perjalanan tersebut kanjeng Nabi naik apa? Apakah naik motor, naik mobil, atau naik pesawat? Naiknya apa? Buruk. Buruk ini adalah hewan khusus yang hidup di surga. Kecepatannya seperti apa? Seperti kilat. Jadi pesawat tercepat di dunia tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya buruk. Itu adalah tunggangan yang dinaiki oleh kanjeng Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, setelah selesai dioperasi, dibersihkan hatinya kanjeng Nabi, kemudian naik buruk perjalanan ke Masjidil Aqsa. Tapi dalam perjalanan tersebut kanjeng Nabi yang pertama bersinggah di kota Thaibah. Kota Thaibah ini terkenal dengan kota paling maju ilmu pengetahuan. Di situ kanjeng Nabi istirahat sebentar, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan ke Bukit Tursina, atau berhenti di Bukit Tursina dulu. Bukit Tursina ini letaknya kalau sekarang di negara mana? Yang tahu? Negara yang ada pemain bola terkenal itu, pemain andalannya Liverpool. Siapa? Muhammad Salah. Betul sekali, Muhammad Salah. Muhammad Salah ini negaranya mana? Mesir. Nah, letaknya Bukit Tursina ini adalah di negara Mesir. Kenapa kanjeng Nabi harus singgah di situ? Nah, karena di Bukit Tursina ini adalah bukit di mana Nabi Musa menerima wahyu dan menerima Rasul, diangkat menjadi Rasul. Jadi itu juga tempat bersejarah Nabi terdahulunya Nabi Muhammad. Di situ kanjeng Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Nah, setelah itu kemudian lanjut lagi kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum ke Masjidil Aqsa, nah, tempat terakhir yang dikunjungi Nabi adalah Baitul Lahmi. Baitul Lahmi dijelaskan itu adalah tempat penjagalan.
Tapi dalam sejarahnya Nabi, Baitul Lahmi itu adalah tempat lahirnya Nabi. Sebelum Nabi terakhir siapa? Nabi Aisyah. Jadi di Baitul Lahmi itu adalah tempat lahirnya Nabi Aisyah. Nabi Muhammad di sini berkunjung atau singgah terlebih dahulu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Baitul Lahmi ini letaknya di mana? Ada yang tahu? Kalau saat ini masih menjadi konflik, negara yang berkonflik dengan Israel, mana? Palestina. Betul sekali. Jadi Baitul Lahmi tempat lahirnya Nabi Isa ini adalah di Palestina. Setelah itu Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan sampai di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi sama beristirahat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baru perjalanan ke mana tadi? Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan dari Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi diperlihatkan tentang keindahannya surga. Terus siapa saja yang akan menghuni surga? Setelah itu Kanjeng Nabi diperlihatkan tentang neraka. Seperti apa pedihnya siksa neraka bagi orang yang menempati neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi ahli surga. Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, saya tes dulu. Adik-adik masih ingat nggak? Ada 3 tempat yang dikunjungi Nabi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang pertama tadi apa? Kota Toibah. Ingat. Yang kedua adalah Bukit Tursina, letaknya di negara Mesir. Yang ketiga berkunjung di Baitul Lahmi, letaknya di negara Palestina. Sudah ingat? Sudah ingat? Kemudian kita lanjut. Dalam perjalanan setelah diperlihatkan tentang siksa neraka, tentang indahnya surga, kemudian Kanjeng Nabi mulai memasuki langit nomor 1. Nah, di langit nomor 1 Kanjeng Nabi dipertemukan dengan Nabi siapa? Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Jadi di langit pertama Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah berbincang-bincang, kemudian melanjutkan lagi ke langit kedua. Di langit kedua Nabi Muhammad dipertemukan dengan siapa? Yang tadi lahir di Baitul Lahmi, Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah berbincang, kemudian melanjutkan lagi ke langit nomor berapa? Nomor 3. Di langit nomor 3 Kanjeng Nabi dipertemukan dengan Nabi yang paling tampan. Siapa? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf kan terkenalnya Nabi yang paling tampan, ya kan? Setelah berbincang selesai, kemudian melanjutkan Nabi ke langit nomor 4. Di langit nomor 4 Kanjeng Nabi dipertemukan dengan Nabi nomor 2 siapa? Nabi siapa? Idris. Kira-kira adik-adik ini masih hafal enggak? 25 nabi. Masih. Ada yang masih hafal? Masih. Sering diajarkan ya? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Adam Idris subur soleh, Ibrahim Nuh
tangan. Walaupun seperti ini sekolah biasa yang di situ bukan berbasis agama, tapi jangan ketinggalan, ya, jangan ketinggalan tentang ilmu agamanya dengan sekolah yang berbasis agama. Tapi dari nomor 1 sampai 25 yang hafal masih yang cewek. Biasanya cowok itu kalah. Saya tidak terima ini. Saya juga selaku cowok ini. Kenapa ya? Kok cowok itu selalu kalah ya di bidang akademis? Hei cowok di belakang, kenapa kalian selalu kalah dengan yang cewek? Kenapa? Adakah cowok yang juara satu kelas? Tidak ada. Makanya ini saya sakit hati. Kenapa cowok itu selalu kalah ya? Jadi memang dalam hal belajar cowok ini suka malas-malasan. Saya sendiri juga mengalami. Ya. Jadi masih hafal ya 25 nabi dan rasul. Kemudian setelah tadi terakhir sampai langit nomor berapa? Langit nomor berapa tadi? 4. Bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Setelah selesai di langit nomor 4 kemudian Kanjeng Nabi naik lagi ke langit nomor 5. Di langit nomor 5 Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Harun. Nabi Harun ini masih saudara dari Nabi siapa? Musa. Ya. Di langit kelima selesai, kemudian Kanjeng Nabi naik lagi ke langit nomor 6. Nah, di langit nomor 6 ini Nabi bertemu dengan Nabi paling cerdas pada masanya, yaitu siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini Nabi yang terkenal sangat cerdas, intelektual, ya, sangat luar biasa pengetahuannya. Ya, di situ berbincang banyak sekali dengan Nabi Musa, sampai di situ Nabi Musa merasa kalah dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Dari semua umatnya yang masuk surga ini masih banyak umatnya Nabi Muhammad. Padahal itu Nabi Musa adalah Nabi yang sangat cerdas sekali, tapi masih kalah membawa umatnya ke surga. Maka di situ Nabi Musa sampai menangis mengetahui hal tersebut. Nah, setelah selesai di langit nomor 5, nomor berapa tadi? Nomor 6, kemudian Kanjeng Nabi naik ke langit nomor 7. Nah, di sini bertemu dengan nenek moyang pendahulunya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya Nabi Muhammad, silsilahnya Nabi Muhammad ketika ditarik ke atas ini akan sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bapaknya para nabi. Karena apa? Karena keturunannya dari Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi nabi dan rasul. Setelah selesai di langit nomor 7, kemudian Nabi diantarkan oleh malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha inilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima wahyu apa? Wahyu apa? Wahyu sholat. Wahyu sholat pertama kali yang diterima oleh Kanjeng Nabi ini berjumlah berapa rakaat? Berapa? 50 rakaat. Kemudian setelah menerima wahyu sholat 50 rakaat, Kanjeng Nabi kembali. Tapi sampai di langit nomor 6 bertemu dengan Nabi Musa,
ditanya, penasaran Nabi Musa. Kurang lebih percakapannya, "Hei Nabi Muhammad, kamu mendapatkan wahyu apa dari Allah?" Dijawab, "Saya mendapatkan wahyu sholat 50 rakaat." Nah, di situ kemudian Nabi Musa memberikan masukan, memberikan wejangan bahwasanya jangan diterima dulu. Karena apa? Nabi Musa khawatir nanti umatnya Nabi Muhammad yang kecil-kecil, ya, seperti anak-anak, ini kan masih kecil-kecil, ya kan, tidak akan mampu ketika melaksanakan sholat wajib 50 rakaat. Setelah menerima masukannya, Nabi Muhammad sowan atau menghadap kepada Allah kembali untuk memberikan keringanan. Setelah beberapa kali terakhir sampai mendapat wahyu sholat 5 rakaat. 50 sampai 5 rakaat ini berarti dikurangi berapa? Berapa? 45. Setelah 5 rakaat ini Nabi Musa masih memberikan masukan untuk dikurangi lagi. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sudah menolak karena merasa apa? Merasa tidak enak. Ya, nek Jawa ini pekewo. Wis dikai ijik ngarani, sudah diberi masih meminta keringanan. Akhirnya ditetapkan sholat wajib 5 waktu, bukan 5 rakaat, 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi kembali sampai lagi ke Makkah. Nah, kemudian pagi harinya Nabi Muhammad bercerita kepada kaum Quraisy bahwasanya tadi malam Kanjeng Nabi mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Tapi bagaimana kaum Quraisy menerima itu? Mereka tidak percaya dan mereka menganggap Nabi Muhammad ini berbohong dan menganggap Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Itu adalah penerimaannya kaum Quraisy tentang Isra dan Mi'raj. Tetapi ada satu sahabatnya Kanjeng Nabi yang percaya dengan itu. Siapa dia? Ada yang tahu? Abu Bakar. Kenapa sahabat Abu Bakar ini kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq? Yaitu karena beliau langsung yakin dan percaya bahwa Kanjeng Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Maka kemudian terkenalnya menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah gelar yang diberikan karena sudah mempercayai Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan tentunya bagi adik-adik, tambah keimanan adik-adik dan saya sendiri, bagaimana biar nanti kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu ini lebih tekun lagi dan tidak ada bolongnya. Adik-adik sudah tertib 5 waktunya? Kok demikian yang dapat saya sampaikan tentang Isra dan Mi'raj. Untuk doanya nanti saya mintakan kepada Al Kabir Bapak Aziz untuk memimpin doa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.